penting? Oke, nanti bisa dicatat ya tentang hal-hal yang penting-penting atau informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Karena ternyata kemarin di soal tryout IPA itu banyak muncul juga ya soal dari Ultra ini, yang soal Kapanewon kemarin. Oke, ini sudah nampak ya soalnya? Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, baik. Nah, kita akan mulai dari nomor 1, berarti Raya ya. Langsung soalnya, Bu. Soalnya dibaca, jawabannya, kemudian penjelasannya. Jadi tidak usah menunggu nanti karena Bu Asmi harus bertanya seperti itu atau penjelasannya mana, tidak usah tak tanyakan. Tolong sudah langsung saja. Oke? Paham? Ya, baiklah. Silahkan dimulai. Rantai makanan tersebut memungkinkan terjadi pada ekosistem. Aku jawabnya B, Bu. Karena kalau sawah itu kan menggunakan produsen padi. Kalau sungai itu ada plankton. Kalau di hutan itu produsen tumbuhan pohon dan ada hewan buas. Maaf ya Bu kalau salah. Oke, tadi jawabannya apa, Nak? Maaf. B, Bu. Oke, baiklah. Ini ada belalang ayam elang. Ya, betul sekali ini di kebun ya, karena memang hewan-hewannya ada di kebun. Betul juga tadi penjelasanmu di sawah, sungai, dan hutan itu hewan-hewan yang di situ itu apa ya. Jadi, mana yang paling cocok? Bisa ya, nomor 1, kita lanjutkan. Next, nomor 2. Oh, Vira belum ada ya. Bu Asmi skip dulu. Karena ini memang menjadi jatahnya Vira. Sekarang kita ke nomor 3. Bagian yang ditunjuk adalah panah berfungsi untuk, aku jawabnya yang B, Bu. Karena kalau yang A itu saya kurang mengerti. Tapi kalau yang C itu seharusnya membantu terbang menukik, itu fungsi saya, Bu. Kalau yang D menumbuhkan mangsa itu cakar. Oke, baik. Nah, yang ditunjuk ini apa sih? Bagian apa sih, Bio? Ekor. Namanya ekor ya. Baik, jadi memang ekor itu untuk alat keseimbangan ya, yang digunakan untuk bersandar saat menerkam makanan ya. Ini ya, kakinya beserta cakarnya ini untuk bersandar ya, untuk menopang dia. Itu. Kemudian untuk menerkam makanan, ini ya. Ini juga bisa untuk memegang makanan ketika terbang ya. Paham? Oke, baik. Lanjut ya. Apakah Vira sudah hadir? Oh, belum. Kita lanjut nomor 4. Silahkan. Ya, Bu. Yuk. Kesamaan adaptasi ketika kekurangan air ditunjukkan oleh nomor. Saya jawabnya B, Bu. Soalnya kalau A, tanaman jagung dengan kaktus itu adaptasinya beda, Bu. Kalau C, itu katapang sama kaktus itu juga beda, Bu. Kalau D itu sama, jadi jawabannya bisa bisa B atau enggak D, Bu. Oh ya, oke. Adaptasinya jagung dan padi apa? Menggulungkan daunnya. Oke. Terus kalau tadi yang D, 2 dan 5? Menggugurkan daunnya, Bu. Oke, baik. Nah, yang anak-anak yang belum mencatat bisa mencatat ya itu ya. Oke. Jadi ini bisa 2 memang ya. Karena memang ini adaptasinya ada yang sama. Jagung dengan padi, ketapang dengan randu ya. Calvin bisa menyebutkan lagi tanaman yang selain ketapang, randu, ini yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau atau ketika dia kekurangan air. Tanaman apa saja? Aduh. Apa? Yang kayunya itu kuat bisa untuk bahan bangunan.
Jati, pohon jati. Oke, jati. Ada lagi? Aku Siapa lupa yang? nama pohonnya, Bu. Oke, siapa lagi yang tahu? Randu, ya nggak, Bu? Oh, randu ini sudah. Mahoni, Bu. Mahoni. Nah, itu juga ya, dia meranggas ya. Ketika musim kemarau, ketika kekurangan air. Oke, baik, kita lanjut. Ini Evan sama Vira kok belum gabung-gabung ya? Untuk kegiatan mengembalikan kelestarian lingkungan adalah aku jawabnya yang B tapi aku nggak tahu alasannya, Bu. Ayo coba dicari alasannya apa. Kira-kira kenapa bukan yang A, C, D? Yang A itu kan menghentikan kegiatan penambangan dan mencetak lahan baru. Salahnya di Enggak. sebelah mana? Salahnya yang A. Mencetak lahan baru. Oke. Malah tambah rusak ya mencetak lahan baru. Nanti semakin banyak yang rusak. Kenapa bukan yang C dan D? Melarang penambangan ilegal dan mengubah lahan menjadi persawahan. Yang melarang penambangan ilegal? Ini bagus ini. Ilegal itu kan berarti yang tanpa izin ya, ilegal. Ya. Kalau dilarang berarti malah bagus ya. Kan harus ada izinnya ya menambang itu. Berarti ini bagus. Berarti yang kurang tepat yang mana yang C? Mengubah lahan menjadi persawahan. Ya, yang ini ya. Jadi kalau lahannya langsung diubah menjadi persawahan, apakah bisa? Apakah langsung bisa? Langsung ditanami padi gitu? Tadinya bekas tambang pasir rusak? Enggak ya. Terus yang D? Menghentikan kegiatan penambangan dan mengubah fungsi lahan menjadi perkebunan. Menghentikan. Yang salah mengubah fungsi lahan menjadi perkebunan. Oke, ya itu juga sama ya, belum bisa ya, tidak seperti yang apa? Sama seperti yang tadi itu langsung diubah menjadi persawahan itu belum langsung bisa ya. Nah, jadi jawabannya yang betul yang mana akhirnya? B. Oke, sip. Lanjut. Nomor 6 ya. Perilaku manusia yang dapat merusak kelestarian tanah ditunjukkan nomor 1 dan 2. Karena 1 dan 2 itu merusak kelestarian tanah. Kalau 3 dan 4 itu merusak kelestarian air. Oke, ya betul sekali ya. Jelas ya ini ya nomor 3 dan 4 ini kurang tepat kalau untuk kelestarian tanah ya. Oke, jadi nomor 1 dan 2 yang A. Betul sekali. Kata kuncinya yang nomor 3 ini ya, ikan. Ini kan bukan di tanah ya. Terus kemudian nomor 4 kata kuncinya apa ini, Andin? Sungai. Sungai. Oke, ini yang membuat salah ya. Baik. Kita lanjut nomor 7. Fungsi akar pada tanaman singkong adalah kalau aku jawabnya B, Bu, menyerap air dan zat hara dan menyimpan cadangan makanan. Karena kalau di buku itu yang halaman yang IPA itu, Bu, yang akar itu tuh menyerap air, zat hara dan menyimpan cadangan makanan. Sama kalau aku tadi searching itu fungsinya akar pada tanaman singkong itu yang B itu, Bu. Oke. Kira-kira kalau opsi yang A ini salahnya di sebelah mana? Gimana ya? Aku kurang tahu ya, Bu. Cuman kayaknya tadi itu yang bentar ya, Bu. Yang nggak ada mungkin, yang salah. Yang mana pernyataan mana? Yang di halaman 91 itu ultra tuh ya, Bu. Itu kan bagian akar pada tumbuhan itu memiliki fungsi menyerap air dan zat hara ada juga kan. Terus alat perkembangbiakan itu nggak ada, Bu. Jadi sebenarnya buat singkong tuh kayaknya tuh nggak ada ya, Bu. Oke. Terus kalau yang C itu menegakkan batang itu tuh sebenarnya itu menegakkan batang sama menopang tumbuhan itu kan beda ya, Bu. Nah, kan itu kan
Bukan ya Bu, kayaknya ya Bu. Terus aku tadi intinya tuh searching tuh ya Bu. Itu tuh jawabannya tuh yang B gitu loh, Bu. Menyerap air, zat hara, dan menyimpan cadangan makanan Bu. Oh ya, oke, baiklah. Nah, tadi kamu menyampaikan benar ya di halaman 91 itu, kalau anak-anak juga membuka, di situ ada fungsi bagian tumbuhan dan hewan. Nah, fungsi akar di situ memang ada yang sebagai alat perkembangbiakan. Tetapi bukan pada singkong ya anak-anak ya. Nah, pada apa kalau yang akarnya sebagai alat perkembangbiakan? Tumbuhan apa coba? Coba yang sudah menemukan boleh menyebutkan? Sukun. Sukun, betul sekali ya. Nah, karena memang sukun ini kan dia menggunakan tunas akar ya. Jadi akarnya itu dia sebagai alat perkembangbiakan. Tetapi kalau pada singkong itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan ya. Ada ya di halaman 91 ya. Singkong, wortel, dia kan menggunakan umbi akar. Maka itu tempat menyimpan cadangan makanan. Ya. Kemudian yang menegakkan batang itu juga apa namanya? Bisa ya, tetapi di sini yang D ini ada alat perkembangbiakan, ini yang membuat salah. Yang C juga ada alat perkembangbiakan, ini yang membuat salah. Jadi jawabannya yang betul adalah yang mana? Yang B Bu. Oke, yang B ya. Paham ya anak-anak ya? Nanti kamu bisa membaca lagi manfaat bagian-bagian tumbuhan di halaman 91 ya. Tadi sudah disebutkan oleh Clara. Kamu bisa berikan pembatas di situ. Oke, next kita ke nomor 8. Silahkan. Oh, 8 Davinsa ya. Davinsa nggak bisa datang, kita bahas bersama saja. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar. Ini daur hidupnya mengalami metamorfosis apa nak kalau seperti ini? Tidak Tidak sempurna Bu. sempurna, Bu. Oke, tidak sempurna karena ini hanya 3 ya tahapannya ya. Nah, tidak sempurna. Mana yang metamorfosisnya juga tidak sempurna? C, Bu. Yang C, kecoak dan capung. Bukan. Hah? Yang mana? Ini tak tulis dulu. Ini metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada hewan apa saja? Sambil kita ingat-ingat, ini pasti keluar di tryout. Pada apa? Kecoa. Apalagi? Belalang. Belalang. Apa meneh? Capung. Capung. Apalagi? Jangkrik. Krik. Ada lagi? Kepik, Bu. Kepik itu termasuk kumbang loh ya. Kemarin muncul loh ya, atau di tryout. Iya. Kemarin itu ada pupanya loh ya. Kepik itu kan kumbang. Kumbang yang kecil. Nah, kalau kumbang itu kan dia sempurna. Nah, maka dia bukan termasuk ini. Apalagi ini L. Laron. Laron. Rayap. Ini ya, yang sering muncul ini sih. Terus, kalau yang metamorfosis ini, yang A ini metamorfosisnya apa nak? Sempurna. Sempurna. Yang B, lebah rayap ini? Sempurna satu enggak, Bu. Oh, yang ini sempurna ya. Yang ini tidak sempurna. Kalau yang D, laronnya? Tidak sempurna. Lebahnya? Sempurna. Sempurna. Oke, jadi betul jawabannya yang C ya. Oke, kemarin semoga betul ya kalian ya. Kemarin itu kan kepik kumbang itu kan sempurna ya. Semoga kalian juga menyebutkan hewan yang sama-sama memiliki metamorfosis sempurna. Intinya kalau ada 4, terus itu kelihatan kayak pupa, itu tuh berarti dia metamorfosisnya sempurna. Nah, kalau hanya 3 seperti ini pasti yang tidak sempurna. Karena yang habis telur menetas itu tuh nimfa,
kemudian menjadi imago. Oke, next kita ke nomor 9. Silahkan Dea ya. Perhatikan daur hidup hewan berikut. Fase merugikan manusia terjadi pada nomor B. 2 karena menyebabkan hasil panen menurun. Karena A1 karena membuat daun tumbuhan mengering, itu kan telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu kan nggak membuat daun tumbuhan mengering. Terus kalau yang C3 karena membawa bibit penyakit, itu kan kepompong kupu-kupu. Itu enggak. Terus yang D4 karena menyebarkan nama baru itu kan kupu-kupu dewasa, bukan. Karena kupu-kupu dewasa itu kan membantu penyerbukan. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, ya. Oke, baiklah. Betul ya dia ya untuk penjelasannya. Jadi memang fase yang nomor 2, ulat atau larvanya ini yang menyebabkan hasil panennya turun ya. Bisa memakan daunnya, bisa juga ada yang memakan buahnya. Ya, jadi nanti bisa membuat hasil panen itu jadi turun karena dimakan ulat kayak gitu kan menyebabkan itu kualitasnya juga nggak bagus, hasilnya juga menurun. Oke, jelas ya. Kalau yang ini tadi disebutkan, oh ini bagus malah membantu penyerbukan. Nah, itu. Kalau yang hewan yang kepompongnya dimanfaatkan untuk membuat benang sutra, Ulat sutra. ulat sutra, betul sekali. Ini malah bermanfaat ya kepompongnya ya, kalau yang ulat sutra ya. Oke, lanjut nomor 10, silahkan. Arah gerak sendi yang bertanda X adalah kalau saya C, Bu. Soalnya itu tuh tulang ibu jari kan. Terus kalau yang A itu ada di tulang lengan atas dan gelang bahu. Terus kalau yang B itu ada di bagian pas putar kepala. Terus yang D itu ada di lutut dan siku. Oke, betul sekali penjelasannya. Terima kasih sudah mencontohkan yang lain ya. Ini kemarin keluar ya anak-anak ya, di tryout kemarin ini ya. Betul nggak kira-kira jawabannya? Nggak tahu sih, nggak yakin. Nah, kemarin yang jawab 2 arah, nah itu betul ya. Jadi di bagian sini. Tapi gini anak-anak, kalau di bagian jari, bentar tak stop share dulu. Bagian jari, ini loh ya. Ini kamu bisa nggak mempraktekkan kayak gini, ditekuk kayak gini. Nah, ini hanya satu arah loh ya, kalau yang bagian ini. Atau ini, ibu jari yang ini, ditekuk kayak gini. Ini hanya satu arah kan? Yang ini loh, ininya loh yang lipatan ini engsel ya. Tapi kalau yang ibu jarinya bisa digerakkan, ini depan belakang kiri kanan, ini kan 2 arah ya. Ke depan belakang ke kiri kanan, ini pelana, oke. Tapi kalau yang ditekuk kayak gini, ini engsel, oke. Jelas? Ini engsel. Nah, siapa yang bisa mencoba nekuk kayak gini? Nah, ini engsel ya, ini loh yang tekukannya hanya satu, karena ini kan satu arah toh. Ya, yang ini juga. Jadi tahu ya bedanya ya. Nek yang nekuk kayak gini, ini hanya satu arah, tapi nek yang bisa digerakkan ini, karena kan ini pada ruas-ruasnya tadi. Nah, ini engsel. Kalau yang depan, belakang, kiri, kanan, ini kan 2 arah. Nah, itu. Jelas ya, semoga menambah informasi karena kayaknya di soal apa tryout yang daerah lain itu tuh muncul yang bagian ini yang ditunjuk. Nah, pada terkecoh. Ini dikira pelana, padahal ini engsel ya. Karena sama-sama di ibu jari. Nah, beda ya. Jadi ada 2 jenis ya persendiannya ya. Tergantung yang ditunjuk sebelah mana. Kalau di gambar itu kan yang ditunjuk yang sebelah sini. Ini kan yang membuat ibu jari itu bisa bergerak depan belakang, kiri kanan ya. Tapi kalau yang ini kan pada ruasnya. Lipetannya ini. Nah, ini engsel kayak gitu. Lanjut, tak share screen nomor 11. Silahkan nomor 11.
Pasangan tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah, kalau aku jawab D, Bu. Karena kunyit itu akar tunggal, ketela pohon itu umbi akar. Kalau yang A itu ada kunyit sama ketela pohonnya. Terus habis itu yang B ada kunyit, habis itu yang C ada ketela pohon. Jadi yang benar cuma D. Oh, oke, kamu pakai metode yang eliminasi ya. Oke, bisa. Nah, kalau yang kunyit itu sekarang ditulis pembetulannya ya. Berarti kalau tadi katamu yang kunyit ini salah ya. Terus apalagi tadi? Ketela pohon salah ya. Ya kan Risa? Nah, tolong pembetulannya apa Risa? Kalau kunyit itu berarti menggunakan apa? Akar tinggal. Oke, betul sekali. Boleh ditulis kalau yang belum. Atau nama lainnya apa? Akar tinggal? Ri? Bukan Risa, tapi Ri apa? Rizoma ya. Kebetulan pas Risa ya ini ya. Terus kalau yang nomor 4, ketela pohon atau singkong itu menggunakan apa dong tadi? Umbi akar. Oke, betul sekali. Nah ini ya. Baiklah. Jadi yang betul memanglah yang D ya. Karena nomor 1 dan 4 ini salah. Yang ada nomor 1 dan 4-nya pasti salah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini sudah pernah ya kita bahas ya. Semoga kamu bisa menjelaskannya. Yuk, silahkan. Proses yang terjadi pada organ yang ditunjukkan anak panah adalah abu menyerap air dan garam mineral. Soalnya ditunjukkan anak panah itu tuh kalau nggak salah tuh usus besar. Terus kalau salahnya DCD itu B mengubah protein menjadi pepton dan membunuh bibit penyakit itu kayaknya tuh enzim pepsin. Pepsin yang ini, enzim pepsin, terus membunuh bibit penyakit itu apa? Nggak tahu. Oke, ada yang bisa bantu? Dan apa anak yang membunuh bibit penyakit itu pada apa? Apa anak-anak? Yang di lambung, yang hanya itu loh, perih, hanya apa? Asam klorida, Bu. Oke, asam klorida atau HCl ya. Nah, ini yang membunuh bibit penyakit. Terus nek yang C? Kalau yang C itu pemecah protein menjadi asam amino itu enzim tripsin. Oke, good. Di pankreas ya. Enzim pakai Z. Kalau yang membunuh bibit penyakit tadi sama ya. HCl atau asam klorida. Ada yang bisa menghubungi Evan nggak sih? Nek di WA centang 1. Centang 1 Bu kalau di WA. Oh, baiklah Bu Asmi menghubungi mamanya juga itu belum dibalas. Oke, baiklah. Oke, Nindi. Terus yang D gimana? Memecah lemak menjadi asam lemak itu enzim lipase. Oke, good. Enzim lipase. Yang mencerna protein tadi menjadi asam amino, enzim tripsin. Oke, berarti jawabannya adalah betul yang A ya, sip. Yang belum ditulisi seperti ini bisa ditulisi. Lanjut ya kita ya. Next ke nomor 13. Silahkan. Aliran darah yang banyak mengandung oksigen urutannya adalah aku yang B, Bu. Karena kalau yang A itu menurut aku nggak nyambung aja kalau 1, 2, 5, 7. Kalau yang C itu kayak karbon dioksida, kalau yang D itu peredaran darah besar. 719 71 719 4. Oke, untuk yang C tadi alasannya sudah benar. Kalau yang A ini sebenarnya kesalahannya kenapa ini? 1, 2. Berarti dia balik ya. Nah, harusnya kan alirannya menuju ke 1, bukan 1 terus ke 2. Jadi ini alirannya terbalik.
Tidak bisa alirannya terbalik, nanti bisa tercemar darahnya ya. Maka ini salah karena tadi alasannya alirannya terbalik. Yang ini tadi alasanmu sudah benar karena ini mengandung karbon dioksida. Karena ada nomor ini ya, 4, 6, 8, 3 ya semuanya ini karbon dioksida ya. Terus kalau yang D tadi itu alasannya bukan peredaran darah besar tapi apa? Di sini juga ada karbon dioksidanya ya. Di nomor berapa Ceta? Padahal yang ditanyakan kan oksigen. Nah, yang D ini di nomor berapa? Yang mengandung karbon dioksida. Ada satu nomor yang mengandung karbon dioksida ini. Apakah 7, 1, 9, atau 4? Kan yang di sebelah kanan loh. Yang nomor berapa berarti? Apakah nomor 7, 1, 9, atau 4? Yang ada di sebelah kanan. Dilihat nomornya. Ini loh, 7, 1, 9, 4. Mana yang ada di kanan? Nomor berapa? Dari yang tak sebutkan tadi. Ya, nomor 4. Ini mengandung karbon dioksida, maka ini sudah membuatnya salah ya. Ini loh. Kan ada di kanan kan ini. Ini darah yang mengandung karbon dioksida, padahal yang ditanyakan yang mengandung oksigen, maka ini salah. Jadi, maksudnya ini tadi tak centang jawabanmu benar ya. Tapi kalau sesuai ini salah ya. Oke, kita lihat yang B, urutannya 2, darah bersih, menuju serambi kiri, terus ke bilik kiri, terus ke seluruh tubuh ya. Ini yang betul. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjut. Ya. Proses ekspirasi pernapasan pada model tersebut ditunjukkan dengan melakukan, aku C, Bu. Menarik karet penutup sehingga tekanan udara di dalam balon rendah dan udara masuk mengisi balon. Oke, Kalau- ekspirasi. Kalau yang A itu menarik balon penutup sehingga tekanan udara di dalam balon tinggi dan udara mengisi balon. Itu enggak, Bu. Soalnya kan kalau itunya ditarik, karetnya ditarik, kan di dalamnya tuh tekanan udaranya rendah tuh, Bu. Oke, betul sekali. Yang A itu salah. Mm-mm. Yang B, melepaskan tarikan karet penutup sehingga tekanan udara di dalam balon rendah dan balon mengepis. Yang B itu Kalau dilepas tekanannya gimana? Tinggi atau rendah? melepas tarikan karet penutup sehingga tekanan udara di dalam balon tinggi dan balon mengepis. Itu juga salah. Salah Soalnya ya. kalau dilepas itu tekanannya rendah dan balonnya tetap mengepis. Ini tekanannya rendah. Ini dilepas tekanannya rendah atau tinggi? Tinggi, Ding. Tinggi ya, berarti ini salah. Terus yang D? Melepas tarikan karet penutup sehingga tekanan udara di dalam balon tinggi dan balon mengempis. Benar enggak ini? Melepas katamu tekanannya tinggi. Kalau menarik tekanannya rendah. Iya. Yang C apa D? Yang D. Yang D apa C? Nah, coba dibaca pertanyaannya. Proses ekspirasi. Ekspirasi itu menarik napas atau menghembuskan napas? Menarik napas. Menghembuskan napas. Ya, kalau menarik itu in. Karena masuk ya. Kalau X itu darahnya keluar, menghembuskan ya. Mana yang menghembuskan? Yang menarik atau yang melepas? Yang melepas. Oh, berarti jawabannya? Yang D. Oke, yang D ya. Melepas tarikan, maka tekanannya tinggi. Oke, dilepas. Kayak gitu. Baik, jelas ya. Lanjut.
15, silahkan. Saya, Bu. Oke. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan aliran darah adalah, kalau aku jawabannya C, Bu. Olahraga secara teratur, tidak merokok, dan menghindari makanan berkolesterol tinggi. Kalau yang A itu tidak perlu menghindari minuman berkafein. Kalau yang B itu tidak perlu mengurangi konsumsi makanan berlemak. Dan yang D itu sama, Bu. Tidak perlu mengurangi konsumsi makanan berlemak. Oke. Oh, berarti kesalahannya di yang A, minuman berkafein ya? Iya. Oh, berarti nggak perlu dikurangi nih. Enggak kayaknya, Bu. Makanan berlemak juga nggak perlu dikurangi. Enggak, Bu. Biar lancar, Bu, gitu. Nah, apanya yang lancar, Nak? Darahnya, Bu. Oh, peredaran darahnya gitu ya. Baiklah. Oh, oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu menganalisisnya. Memang betul jawabannya tadi yang apa? Yang C ya? Iya, Bu. Nah, tapi menganalisisnya itu yang masih kurang tepat. Jadi, kalau yang A ini, kamu bisa menghindari minuman berkafein itu memang perlu dihindari ya. Tapi di sini kan ada kata ini loh, memperbanyak makan berserat. Ini lebih untuk kesehatan apa? Kamu bisa garis bawahi. Coba Kevin, untuk menjaga kesehatan apa kalau makanan berserat itu? Apakah pernapasan, pencernaan, atau tulang, atau kesehatan aliran darah? Lebih tentang apa kalau makan makanan berserat itu? Kesehatan apa? Kevin? Kevin? Halo, Kevin? Kalau makan makanan yang berserat itu untuk menjaga kesehatan apa ya? Lebih untuk menjaga kesehatan apa? Untuk pencernaan, Bu. Nah, lebih ke pencernaan ya yang ini ya? Iya. Ini juga lebih ke pencernaan. Mengurangi konsumsi makanan berlemak ini bagus juga, ya. Karena nanti kalau sering makan makanan yang mengandung lemak, ya, terus mungkin tubuhnya juga kurang olahraga, nanti bisa obesitas. Itu nanti juga bisa mengganggu peredaran darah juga. Karena mungkin ada timbunan lemak itu kan bisa jadi nanti memicu adanya kolesterol seperti itu. Itu juga mengganggu peredaran darah. Tapi yang B ini kesalahannya adalah di bagian ini, memperbanyak makanan berserat. Yang D coba kesalahannya di mana? Kelvin. Kevin kok Kelvin. Yang mengonsumsi makanan berkalsium itu, Bu. Oke, itu untuk kesehatan apa? Tulang kayaknya. Oke, tulang yang ini ya. Jadi ini untuk kesehatan tulang. Kalau yang ini sebenarnya juga bisa mengurangi konsumsi makanan berlemak itu juga bisa ya. Ini sebenarnya betul yang bagian ini. Nah, maka yang paling tepat adalah yang C. Ya, ini menghindari makanan berkolesterol tinggi. Itu kan memang nanti kolesterol itu nanti bisa menjadi lemak jahat ya, yang menyumbat pembuluh darah kita ya, sehingga kadang ada orang itu harus mungkin harus kayak pasang ring jantung itu loh ya, karena mungkin di situ ada sumbatan ya di jantungnya itu karena adanya tumpukan kolesterol sehingga alirannya itu tidak lancar. Nah, maka ini sangat penting untuk menjaga kesehatan aliran darah. Tidak merokok karena memang merokok juga mengganggu jantung ya, paru-paru juga. Itu kan termasuk tentang kesehatan aliran darah ya. Nek olahraga ini memang semuanya ada. Ini penting. Jadi nomor 15 sudah jelas belum menganalisisnya? Kesalahannya yang mana bisa kamu garis bawahi ya? Paham? Halo? Sudah jelas Paham, Bu. belum? Oke. Baiklah. Jangan diam saja ya. Di sini sudah ada Vira. Halo Vira, monitor.
Halo, Bu. Oke, akhirnya kamu bisa bergabung. Oke, Vira tolong kamu nomor 2 ya. Kita kembali ke nomor 2 ya, Nak ya. Sebelum nanti lanjut Kezia. Nomor 2 ini jatahnya Vira ya. Iya. Oke, silakan. Umang-umang sering menempelkan anemon pada cangkangnya di dasar laut. Dan keduanya membentuk simbiosis. Keuntungan yang diperoleh umang-umang dari hubungan simbiosis tersebut adalah A. Penjelasannya gimana? Vira? Karena kalau cangkang itu menghindari dari predator, Bu. Oke. Oke, baiklah. Jadi betul ya, untuk terhindar dari predator ya. Jadi memang anemon itu kan dia bisa menyengat juga ya. Makanya kalau si umang-umang ini menggendong atau di dalam, bukan di dalam ring, di permukaan cangkangnya itu ada anemonnya, maka dia juga tidak akan diganggu oleh predator ya, karena ada anemonnya ya. Sementara si anemon ini juga untung ya, karena si anemon ini bisa berpindah tempat. Jadi dia itu hewan yang bertunas, ya. Tapi dia tidak bisa berpindah tempat ya, walaupun dia hewan, dia tidak bisa berpindah tempat. Maka dia butuh untuk menempel di umang-umang itu supaya dia bisa ikut berpindah. Seperti itu. Jadi yang A ya tadi ya, manfaatnya untuk si umang-umang ya. Baik, lanjut ke nomor 16. Silahkan Kezia. Kelompok hewan yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakannya adalah, aku jawabnya C, Bu. Platypus, ikan, dan komodo. Kalau yang A bedanya di hiu, karena hiu itu ovipar, sedangkan kelinci dan paus itu vivipar. Kalau yang B bedanya di si platypus. Platypus itu ovipar, sedangkan kadal dan ikan pari itu Platypus. benar. Platypus ini memang mungkin pas awal-awal Bu Asih pernah menjelaskan itu tuh ada kayak perbedaan kali. Atau mungkin dari beberapa sumber tuh ada perbedaan. Platypus ini tuh gimana nak? Dia itu Ovovivipar. Dia berang-berang. Dia itu ovipar. Dia itu bertelur, mamalia yang bertelur. Nah, mungkin di beberapa sumber ini tuh beda-beda ya nak ya. Maka tidak apa-apa. Sekarang yang penting kalian sudah tahu bahwa platypus itu tuh ovipar. Memang ini kayak masih diteliti juga gitu loh. Karena dia hewan yang unik dan aneh ya. Karena dia itu mamalia tapi kok bertelur ya. Oke, platypus ovipar ya. Nah, kira-kira yang B, yang beda yang mana ini? Yang beda yang platypus, Bu. Kalau kadal sama ikan pari itu ovovivipar. Oke, baiklah. Berarti ini berbeda ya, Nak ya. Terus? Kalau yang D, bedanya di lumba-lumba. Lumba-lumba itu vivipar, sedangkan anaconda dan kadal itu ovovivipar. Oke, baiklah. Berarti jawabannya yang mana, Nak? Yang C, Bu. Oke, yang C ya. Ini sama-sama apa? Sama-sama ovipar. Oke, sama-sama ovipar ya. Oke, baiklah. Ini ovipar. Terus kayak yang kemarin bunglon itu juga ada yang mengatakan bahwa dia itu ovovivipar, tapi ada juga yang mengatakan dia itu ovipar ya. Nah, itu hewan-hewan yang unik-unik seperti itu loh. Karena memang ya berkembang ya penelitiannya itu. Maka ini yang C ya. Sama-sama bertelur ya. Iya, Bu. Oke, baik. Lanjut, 17. Evan ya? Waduh, si Evan piye Bu, tadi si Evan tak WA bisa Bu centang 2. Oke, tak miss call ya. Kalian bentar, lanjut dulu ya. Berarti kita skip dulu ya 17 ya. Kita ke 18 ya. Silakan, Cavin. Ini yang benda sama sifatnya dibaca nggak? Kayaknya enggak deh, langsung aja soalnya terus pembahasanmu ya. Oke, Bu.
pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya ditunjukkan oleh. Kalau saya jawabnya yang A, Bu. Karena kalau yang B itu 2 sama P. Itu yang P itu cair. Udara sama cair itu nggak nyambung. Harusnya udara sama gas yang betul. Habis itu kalau yang C 3 sama Q. Yang Q itu tuh cair, Bu. Harusnya meja itu tuh padat, Bu. Habis itu kalau yang D 1 sama R. Kalau R itu benda padat, Bu. Sedangkan oli benda cair, Bu. Udah gitu doang, Bu. Oke, Cavin. Oh ya, kamu menganalisisnya begitu ya. Jadi maksudnya ini sifatnya, oh ini sifatnya benda cair, oh ini sifatnya benda padat, kayak gitu ya berarti ya. Baik, jadi yang betul memanglah yang A ya, 1 dengan S ya. Benda cair ya, oli ya, dengan menekan ke segala arah ya. Kalau yang apa namanya? Udara, ada nggak sifat udara di sini? Ini nggak ada yang mengalir ke tempat yang tinggi, ini nggak ada ya sifat ini tuh. Kalau air itu kan mengalir ke tempat yang mana? Rendah, Bu. Yang lebih rendah ya. Jadi selalu ya air itu nggak mungkin mengalir ke arah yang lebih tinggi kecuali menggunakan bantuan mesin ya. Misalnya mesin pompa air. Nah, itu kan tadinya airnya di sumur terus akhirnya bisa naik. Sebentar Bu Asmi tak telepon Evan ya. Oke, baik anak-anak. Jadi ini jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke nomor 19 ya. Oke, silahkan Landro. Perubahan wujud benda yang tepat ditunjukkan nomor aku B, Bu. Karena apa ya? Yang A itu salah karena nomor 3 harusnya mengkristal. Yang C salah karena yang 5 harusnya membeku. Yang 3 harusnya mengkristal garam tadi. Yang D salah karena yang 3 itu harusnya mengkristal. Yang 4 harusnya benar, yang 4 benar, tapi yang 5 harusnya membeku. Oke, berarti menurutmu ini yang salah hanya yang nomor 5 ya? Iya. Berarti bisa yang apa jawabannya? Yang B. Yang B. Lah ini yang A salah kok. Yang nomor 3 salah, Bu. Oke. Buatan garam mengkristal. Oke, baiklah. Ini salah ya. Nah, membuat garam itu tuh bukan mengkristal ya anak-anak ya. Tapi apa? Dari air laut. Nah, menguap ya. Jadi untuk membuat garam itu betul menguap. Menguapnya itu ya, air laut terkena panas matahari, lalu akhirnya menyisakan apa? Garam atau benda padat ya. Jadi itu air lautnya tuh menguap ya karena terkena panas matahari. Kemudian menyisakan kristal garamnya atau padatan garamnya. Kamu ingat-ingat, kalau mengkristal itu dari benda gas ya, benda gas menjadi padat. Tapi apakah itu tuh
Apakah dari gas kalau membuat garam itu? Dari gas menjadi padat. Kan enggak toh? Jadi itu tuh proses membuat garam itu adalah air lautnya itu dimasukkan ke sawah garam, sawah ya. Diisi air laut itu. Kemudian karena panas matahari yang terik, akhirnya airnya itu menguap, kemudian menyisakan garam. Jadi air laut itu kan asin ya anak-anak ya. Karena itu mengandung kristal-kristal garam, mengandung garam mineral. Nah, kalau kamu pisahkan antara air dengan garamnya itu dengan cara menguap itu, maka nanti bisa diambil garamnya ya. Jadi itu bukan mengkristal ya. Kalau mengkristal itu contohnya adalah pada terbentuknya salju atau terbentuknya bunga-bunga es pada freezer. Itu kan dari gas ya yang dingin ya. Kemudian menjadi padat. Gas jadi padat itu mengkristal. Tapi kalau ini dari cair menjadi udara ya, uap ya, sehingga menyisakan garam, itu menguap. Maka ini kadang mengecoh ya, membuat garam itu tuh dikira mengkristal, karena terbentuk kayak kristal garam. Padahal itu menguap. Jadi nomor 3 ini memang salah, tapi dia bukan mengkristal, tapi menguap. Tolong ditulis pembetulannya ya, nomor 3-nya ini. Terus tadi Landro menjawab jawabannya adalah yang B ya, 1, 2, 4 itu yang betul. Oke, itu. Ini Evan ya tadi ya? Bu Asmi, iya Bu Asmi. Aku izin ke toilet dulu ya Bu. Mules banget ya Bu dari tadi Bu. Oke, silahkan. Baik, jelas untuk nomor 19? Oke, kalau sudah akan Ibu hapus. Terus kita ke nomor 20. Silahkan nomor 20. Oke, meskipun adanya pembatasan penggunaan plastik, tetapi plastik masih dipilih untuk membungkus makanan. Hal tersebut karena plastik memiliki sifat abu, kedap air, dan ringan. Kalau yang B itu menyerap air dan kaku itu kayu kalau nggak salah. Nah, kalau yang C kedap air dan mudah sobek itu kayaknya kertas. Nah, kalau D menyerap air dan mudah terbakar kayaknya itu kayu deh, Bu. Oke, baik. Betul sekali jawabannya yang A ya. Nah, kalau yang B tadi ya menyerap air ya tentu saja tidak akan apa ya, plastik nggak menyerap air ya. Terus mudah sobek ini juga belum tentu ya. Kemudian ini tadi menyerap air juga salah. Tadi kamu menyebutkan ada kain ya. Ya, itu contoh benda yang menyerap air. Kertas juga itu menyerap air. Oke, jadi yang A ini. Apakah Evan sudah kembali? Belum ya? Lanjut, kita ke nomor ini. Pasangan jenis perpindahan panas dan peristiwa yang benar ditunjukkan oleh nomor aku B, Bu. 1, 3, dan 5. Alasannya karena yang nomor 1 itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel zat yang dilaluinya. Terus kalau yang ketiga radiasi itu adalah perpindahan panas secara langsung atau tanpa perantara. Kalau yang kelima itu konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat yang dilaluinya, Bu. Oke. Baik, kalau yang tak tanya ya, gitu ya. Untuk yang konveksi ini, contohnya kan asap membumbung tinggi saat kebakaran. Ini yang memanas apanya? Yang menjadi panas apanya? Yang menjadi panas itu yang kebakarannya, Bu, asapnya. Asapnya ya. Asap itu benda apa, Nak? Benda gas. Oke, berarti ini termasuk konveksi ya. Karena konveksi itu terjadi pada benda gas dan cair. Oke. Terus tadi kamu jawab nomor 3 ya. Radiasi. Nah, tadi memancar langsung ya. Perapian tahu ya, perapian ya? Iya. Oke. Kayak yang membakar kayu untuk menghangatkan tubuh itu loh.
Terus yang D memegang gelas yang berisi kopi panas. Ini yang terus ikut-ikutan panas apa ini? Kalau air kopinya panas tuh nanti panasnya merambat Kemana? ke gelasnya, Bu. Oke, berarti gelasnya jadi ikutan panas ya. Gelas itu Iya. benda apa, Nak? Aduh. Benda apa? Gelas Padat. padat. Jadi betul ya, konduksi itu kan terjadi pada benda padat panasnya ya. Jadi ini termasuk konduksi. Kalau yang ini terjadinya angin darat dan angin laut ini harusnya apa ini? Apakah bukan konduksi? Harusnya itu, Bu. Apa? Konveksi. Oke, kata kuncinya apa? Kamu bisa menemukan kata kuncinya? Kenapa kok itu konveksi? Betul konveksi? Karena terjadi apa ya? Kan konveksi tadi terjadi pada benda apa? Konveksi tadi terjadi pada benda apa? Gas? Dan apa, Nak? Gas. Dan apa tadi aku bilang? Cair. Ya, gas dan cair. Kalau konduksi tadi apa? Kalau konduksi itu padat, Bu. Oke, benda padat. Nah, kamu cek nomor 2 ini. Apakah ini benda padat atau benda gas atau benda cair? Angin Konduksi. darat, angin laut. Angin Itu darat, angin benda laut. cair dan gas. Angin? Apakah benda cair? Angin? Enggak, benda gas. Benda gas. Oke, berarti ini termasuk konveksi ya, betul. Terus nek yang ini harusnya apa aja nek nomor 4 ini? Berarti bukan konveksi ya nomor 4 ini, hangatnya api unggun Iya. sampai ke tubuh kita. Apa itu? Seharusnya radiasi, Bu. Oke, radiasi, betul sekali. Jadi radiasi itu bisa panas matahari, api unggun, perapian, lampu bohlam, ya. Itu langsung memancar ya, seperti tadi yang kamu sampaikan. Oke, betul jawabannya B. Bisa kamu kasih keterangan, ditulis di buku Ultra supaya nggak bingung untuk nambah pengetahuan dan informasi. Tak hapus ya. Oke. Evan sudah kembali belum? Halo, Bu. Halo, halo. Coba on cam. On cam. Ya. Oke, siap. Tapi mukaku gelap tidak apa-apa, Ibu ya. Iya. Cik, Bu. Cari posisi yang pas dulu. Aduh. Ini teman-teman nungguin terus loh dari tadi. Ini sudah, Bu, aku, Bu. Mana? Ada. Halo, halo. Aduh. Kamu dari mana? Kok baru gabung? Jelaskan ke forum. Aku kan tadi kan, ini lewat ngechat apa-apa, Bu? Kalau ngechat kepanjangan. Enggak dijelaskan. Ini kamu juga minta maaf ya sama teman-teman juga. Kenapa kok baru gabung? Silahkan Evan. Kan gini ya, Bu. HP Asus ini kan lama nggak dipakai. Aku kalau nge-zoom kan biasanya pakai HP-nya Bunda. Nah, otomatis ini kan juga nggak ada pakai datanya, Bu. Lama nggak diisi. Tapi kalau udah nyambung di WiFi itu kan bisa. Tapi aku cari tadi itu nggak ada. Terus aku juga kebelet itu, Bu, mules, Bu, gara-gara kemarin makan banyak-banyak pedes-pedes lagi, Bu. Nah, terus aku balik, terus Bunda telepon deh. Terus ya udah aku masuk, Bu, baru keluar linknya. Oke. Kamu berarti nggak tahu kalau hari ini ada Zoom itu? Ada, aku lihat di HP ayah, Bu. Oh. Terus belum menyiapkan diri di jam 8 itu? Sudah mandi, udah makan aku, Bu. Udah mau ke sini, Bu. Iya. Oke, berarti karena kendala perangkat begitu. Ya, dan sakit perut, Bu. Oke, baik. Semoga untuk Zoom berikutnya bisa lebih on time ya. Ya, Bu, siap. Oke. Maaf ya, Bu. Maaf. Ya, maaf juga ke teman-teman dong. Maaf, teman-teman. Oke, baik. Sekarang Evan nomor 17 ya. Dimaafkan Nomor ya 17, Evan ya. Bu. Semoga tidak diulang. Ya, Bu. Oke. Yuk, nomor 17. Ciri-ciri pada anak perempuan ketika memasuki masa puber adalah aku itu sih, Bu. A, Bu. Pinggul melebar dan payudara membesar. Alasannya Ya, kenapa? Alasannya kan kalau yang A itu betul, Bu. Kalau pinggulnya pasti melebar dan payudara membesar. Terus yang B itu kan
gajah membidang itu kan cowok, Bu. Kalau udah six-pack gitu. Terus tumbuh jakun itu juga cowok. Terus pinggul melebar dan dada membidang itu juga ada dada membidang. Jadinya salah, Bu. Terus yang D itu muncul jerawat dan suara berat itu bisa, Bu. Tapi Pak kan yang paling penting itu payudara, Bu. Kalau cewek nggak ada payudara itu namanya bukan cewek, Bu. Oke, baiklah. Oke. Kalau dari ini loh, Nak. Evan, apa namanya? Muncul jerawat itu tuh bisa nggak terjadi pada cowok dan cewek? Bisa keduanya nggak? Bisa. Bisa. Kalau yang suara berat itu cowok atau cewek? Cowok bisa, Bu. Kalau cewek perempuan, juga bisa, perempuan suaranya jadi berat kok. Enggak, suaranya jadi lembut, Bu. Lagi lembut. Lebih nyaring ya? Iya, Bu. Oke, jadi yang salah yang bagian ini untuk yang D ya? Iya, Bu. Oke, jadi memang ini ada salahnya. Maka yang paling tepat adalah yang A, gitu ya? Iya, Bu. Nah, oh ya anak-anak, untuk yang materi PTS besok itu dari KD yang itu ya, tentang pubertas sama perkembangan manusia ya, dari janin hingga lansia atau manula. Itu besok akan Bu Asmi ajak Zoom lagi minggu depan ya, membahas tentang itu khusus untuk persiapan PTS. Oke, terima kasih Evan. Kita lanjut ke 22. Sepeda Dayu diparkir di tengah lapangan sejak pagi hingga panas yang terik. Tiba-tiba ban sepeda Dayu. Aku Bu, udara dalam ban memuai karena panas. Karena kalau ditaruh di tempat yang panas kan itu udara dalam bannya kan itu kan nanti memuai, Bu. Jadi kan bannya tuh kan kecil, tapi udaranya tuh memuai terus jadi banyak, terus meletus, Bu, gitu, Bu. Kalau di A itu salahnya bentar. A tuh apa ya? Asik soalnya itu juga betul, Bu, kayak A tuh. Kayak Terus kalau B itu nggak mungkin menyusut, Bu, kalau meletus. Menyusut tuh jadi apa ya? Kempes tok. Jadi kempes menyusut gitu. Betul. Kalau D itu udara dalam ban mengalami penguapan, itu bukan nguap, Bu, tapi memuai. Masuk ya nih gitu. Oke ya, kalau penguapan itu kan dari benda cair ke gas ya. Kan nggak ada airnya kan banyak ya. Oke, untuk tadi penjelasan Arya sudah benar, yang B ini ya. Jadi udaranya itu memuai ya, terus tambah banyak volumenya. Padahal karet bannya itu kan ukurannya nggak terus kayak tambah besar banget gitu ya. Maka karena tidak kuat menahan, akhirnya meletus deh. Kalau yang A, untuk kasus yang A, ini yang pemuaian tidak merata, itu misalnya ketika menuang air panas atau air mendidih di gelas kaca, itu bisa pecah gelasnya, itu karena pemuaiannya tidak merata. Ya. Jadi yang memuai itu kan yang bagian dalam dulu. Mungkin kalau terlalu cepat, nanti yang luar belum memuai, sudah ditekan sama yang dalam, akhirnya pecah. Atau mungkin termos, bagian dalamnya pecah karena pemuaiannya tidak merata. Nah, jadi tidak terjadi pada kasus ini ya. Ini yang lebih ke yang B, 22 itu. Oke, semoga jelas. Lanjut, nomor 23. Halo, Bu. Oke. Gelas kaca yang tiba-tiba diisi air panas dari termos dapat mengalami retak. Hal ini terjadi karena C, Bu. Gelas memuai tidak merata karena saat gelas dituangi air panas itu kan, Bu, nanti gelasnya tuh jadi memuainya nggak merata tuh, Bu. Terus yang A itu salahnya, masa air di dalam gas bisa memuai, Bu? Kan nggak mungkin. Terus kalau yang B juga nggak mungkin, Bu, airnya kalau menyusut. Terus kalau yang D salahnya itu, masa gelasnya menyusut sih, Bu? Mungkin gelas bisa menyusut, cuman kayaknya kurang cocok, Bu. Oke, baiklah. Ya, tadi kamu analisisnya benar ya, yang A dan B ini yang menyusut dan memuai itu bukan airnya ya, tetapi gelasnya. Nah, yang D tadi kamu juga menyampaikan bahwa oh mungkin saja menyusut ya.
Tapi kalau untuk kasus yang ini ya, tadi sudah tak bahas juga ya di nomor 22 ya, ternyata nggak nyangka kalau ada hubungannya. Nomor 23 ini betul karena gelasnya itu memuainya tidak merata, hanya bagian dalam dulu. Memuai itu kan kayak bertambah lebar, bertambah besar gitu ya volumenya. Yang dalam itu udah memuai duluan karena terkena panas duluan. Menekan keluar. Sementara yang luar ini belum memuai, sehingga kayak tertahan gitu, mau mekar yang dalam, tapi yang luar itu nahan, maka akhirnya pecah kayak gitu. Karena nggak kompak memuainya, nggak bareng, tidak merata. Nah, itu yang membuat pecah. Kalau menyusut itu justru malah berkurang ya, kayak volumenya tuh mengecil gitu. Jadi malah nggak akan itu, nggak akan retak gitu. Jadi yang C ya. Oke, 24. Ya, Bu. Jenis gaya yang terjadi seperti kegiatan tersebut adalah, aku jawabnya B, karena kalau yang A sama C itu salahnya di gaya pegas. Terus kalau yang D itu kan dia ada magnet gesek gerak, nah magnetnya itu yang salah, Bu, karena ya kan itu nggak ada hubungannya sama magnet gitu menurutku. Oke, betul sekali penjelasannya. Jadi ini nggak ada pegas sama magnetnya ya. Jadi betul jawabannya yang B, seperti itu. Oke, lanjut. 25. Kegiatan berikut yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda yaitu, aku jawabnya C, Bu. Membuat mainan dari kayu. Karena kalau yang A itu kan mendorong kursi di kelas, itu didorong itu kan meskipun itu ada gaya tapi nggak berubah bentuknya, Bu, tetap sama. Yang B sama D juga, Bu. Ditendang sama ngerem itu nggak berubah bentuknya, Bu. Oke, baik. Betul sekali penjelasannya. Nah, selain itu, ini tapi juga memengaruhi ya gaya ini tuh ketika melakukan aktivitas A, B, dan D. Ini gaya dapat mengubah apa? Jadi pilihannya 5 ya anak-anak ya. Gaya dapat mengubah arah, mengubah bentuk, mengubah benda diam jadi bergerak, benda bergerak jadi diam, mengubah kecepatan. Kalau yang A yang mana? Yang apa agak? Diam menjadi bergerak, Bu. Oke, tadinya kursinya diam aja ya, didorong terus bergerak, betul. Kalau yang B? Yang B itu berubah bentuk, Bu. Apakah B? Bolanya berubah? Diam bergerak, Bu. Diam bergerak. Oke. Tadinya bolanya diem ya, kalau penalti kan cuma ditaruh terus tendang jadi bergerak. Terus naik yang D? D itu diam jadi bergerak. Direm loh. Oh, bergerak jadi diam. Nah, itu ya. Jadi yang tepat adalah yang C, seperti itu. Kalau memukul bola yang dilempar ketika bermain kasti? Mengubah kecepatan, Bu. Oke, kecepatan juga bisa sih. Tapi terutama dia mengubah apanya? Kan tadinya dilempar ke arah yang mau mukul. Terus dipukul. Nah, mengubah arah ya. Sama kayak itu, main bola mengoper bola itu. Itu kan arahnya berubah. Oke. Next, 26. Pernyataan yang tepat tentang hubungan antara gaya dan gerak yang terjadi saat pedal sepeda di kayu itu adalah, kalau aku D, Bu, semakin kuat kayuhan maka semakin cepat laju sepeda. Kalau yang D itu menurutku salah karena semakin kuat kok malah semakin lambat. Kalau yang A sama B itu aku agak kurang paham sama kurang tahu, Bu. Oke. Ini kan yang ditanyakan antara gaya dengan gerak ya. Terus di sini gaya gesek kecil semakin cepat lajunya. Ini benar juga sih. Kalau gaya gesek kecil itu kan artinya semakin cepat ya sepeda itu bisa bergerak ya. Tapi ini kan yang ditanyakan lebih ke apa ya? Pengaruh hubungan gaya dengan gerakannya itu ya. Jadi yang lebih tepat itu yang D. Kalau yang B ini juga salah karena dia gaya geseknya besar, mosok malah cepat ya. Gaya geseknya besar harusnya semakin lambat ya. Tapi betul jawabannya adalah yang D.
D. Jadi ini pengaruh antara ini, gaya ototnya ini ya, kayuhannya ini dengan kecepatan geraknya. Sudah paham belum nomor 26? Udah, Bu. Oke, baiklah. Bu. Ya. Nah, ini karena sudah semua menjawab ya. Ini siapa ya yang live dari Zoom ya? Saya tak pantau. Kok kurang satu ini? Nanti akan kita cek ya. Baik, karena ini sudah nggak ada lagi, kita langsung bahas bersama kayak cepet aja ya. Tapi yang bacakan tetap dari Raya ya. Untuk alasannya bisa kita bahas bersama. Silahkan Raya dibacakan soalnya. Oke, Bu. Alat lain yang memiliki kesamaan perubahan bentuk energi saat digunakan yang seperti gambar adalah. Kira-kira apa anak-anak? Boleh semuanya menjawab, silahkan. Raya juga boleh atau semuanya? Kalau aku jawabannya C, Bu. Oke, ini perubahan energinya emangnya dari apa ke apa? Listrik ke panas. Kan listrik ke panas. Listrik ke panas. Panas atau nama lainnya apa? Kalor. Oke, kalor. Jadi yang C ya, betul sekali ya. Bohlam itu tuh lampu yang bulat itu, yang lampu pijar itu, dia juga menghasilkan panas ya, lebih menghasilkan panas untuk menghangatkan anak ayam itu loh. Ini. Jadi yang C ya. Terus lanjut, yuk nomor 2. Iya, Bu. Gambar yang menunjukkan perubahan energi yang sama adalah A, Bu. A. Yang mana? Yang A1 dengan 2. Ini emangnya perubahannya apa jadi apa? Kalau yang 1 itu tuh energi kimia menjadi bunyi, yang 2 itu juga sama. Oke. Kalau yang 3 itu energi listrik menjadi energi gerak. Kalau yang 4 itu energi kimia menjadi energi cahaya. Oke, betul sekali. Yang keempat ini bisa juga listrik ya. Kadang kan ada senter yang di charge itu tuh. Iya, Nah, tapi kalau itu yang ya, betul sekali yang A ya. Nah, anak-anak yang kimia itu biasanya juga disertai kimia berubah dulu menjadi listrik ya. Kelistrikan itu loh. Terus akhirnya bisa entah menghasilkan cahaya. Kalau pada senter tuh kan kayak gitu tuh. Cahaya ya. Kemarin keluar ya. Terus kalau yang ini menjadi apa? Bunyi. Ya. Jadi biasanya ada listriknya juga di tengah. Tapi nggak usah bingung. Kalau pas kelas-kelas kecil itu kan, atau kelas sebelumnya itu kan hanya, oh kimia jadi bunyi. Tapi sebenarnya dari kimia baterainya itu menimbulkan kelistrikan. Terus akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, karena sekarang sudah kelas 6, bertambah ya, untuk pemahamannya ini. Ini yang A. Lanjut. Oh ya, kalau televisi itu perubahan energinya apa, Nak? Dari energi listrik ke cahaya, bunyi. Oke, cahaya dan bunyi ya. Listrik menjadi cahaya dan bunyi ya. Oke, lanjut 29. Tio? Tio masih ada? Masih. Oke, silahkan. Kita yang memanfaatkan energi alternatif hidro tunjukkan nomor. Oke, hidro itu apa sih? Bukan, Bu. Oke, kaitannya dengan air ya hidro itu. Kayak misalnya kamu pernah minum hydro koko. Itu kan air kelapa. Hydro itu air ya. Koko itu kan lebih ke kelapa kayak gitu ya. Jadi ini mana nih yang tentang air-air ini? 1 sama 3, Bu. Oke, 1 sama 3 ya. Kalau yang nomor 2 dan 4 ini apa kira-kira? Coba kamu tulisi di buku ultramu. Ada kayak cerobong-cerobong, ada kayak asap-asap, ada kayak apa ini? Apa? Nuklir. Nuklir, apakah nuklir ya? Bisa juga sih kayak gini tuh nuklir, tapi ini juga mirip yang itu loh, panas bumi itu loh. Ini Iya, emang Bu. kurang kelihatan sih gambarnya. Nuklir itu juga biasanya kayak gini, tapi nah ini tuh pasti panas bumi ya.
Oke, kita sementara ini anggap ini panas bumi ya. Nanti kamu coba cek lagi di internet, ini tuh lebih ke panas bumi atau nuklir. Panas bumi itu nama lainnya apa? Geotermal. Oke, geotermal, betul. Geo itu bumi, termal itu panas. Termometer, alat untuk mengukur panas. Termal, termo. Geotermal. Oke, jadi ini tadi 1 dan 3. Jelas ya? Lanjut. Nomor 30, yuk bacakan. Vin? Calvin? Calvin masih ada nggak ini Calvin? Oh ya Bu, ya Bu. Oke, Sorry. baiklah. Nggak fokus Bu. Baiklah. Yuk, fokus lagi. Nomor 30. Kotoran sapi dikelompokkan peternakan tani dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi alternatif. Salah satu cara penggunaan energi alternatif tersebut adalah, kalau aku jawabnya D, Bu. Biogas untuk bahan bakar pengganti LPG. Oke, ya betul sekali ya. Untuk kotoran sapi ini kan menghasilkan gas ya. Ini untuk menggantikan gas LPG. Oke, ini cukup jelas ya, bisa ya. Kalau biosolar itu tuh untuk bahan bakar kendaraan ya. Biasanya nek di pom bensin itu kan ada tuh biosolar. Ini sudah campuran ya antara biodiesel dengan solar. Kalau biogas itu bukan untuk mesin diesel ya, kurang tepat. Itu nanti menggunakan biodiesel atau biosolar. Ini biodiesel malah untuk pengganti kompor, ini kurang tepat ya. Oke, lanjut. 31. Sifat magnet yang ditunjukkan gambar tersebut secara berurutan adalah Nah, kalau ada C, seperti Bu. ini. Oke, C. Kalau seperti ini artinya ini kayak arahnya tuh nggak mau menyatu ya dia ya. Kayak menghindar ya. Artinya dia tolak menolak. Nolak. Kalau yang arahnya itu menuju ke arah satu sama lain, nah itu tarik-menarik ya. Atau bahkan mungkin menempel. Nah, kalau ada gambar magnet yang seperti ini kemarin juga keluar ya. Yang model seperti ini ya, magnet. Itu kan didekatkan tuh kemarin. Nah, ini medan magnet kalau seperti ini. Kalau yang magnet dapat menarik benda magnetis ya, berarti misalnya gambarnya magnet bisa menarik peniti, paku, paperclip, kayak gitu. Lanjut, 32. 4 botol kaca terbuat dari jenis dan bahan yang sama. Urutan bunyi tertinggi ke terendah jika botol kaca tersebut dipukul dengan sendok ditunjukkan nomor. Oke, ini ada di ultra halaman 113 ya. Kalau semakin banyak airnya, itu bunyinya semakin berat atau semakin nyaring, melengking gitu? Kira-kira. Bukan, Bu. Semakin berat ya. Jadi ini rendah nadanya, semakin banyak airnya. Ingat ini pakai botol kaca ya, kalau kamu mau nyoba. Atau gelas kaca, itu ya bisa. Dan gelasnya sejenis, airnya juga sama. Itu di halaman 113 ada. Berarti kalau yang paling tinggi yang ini ya, airnya sedikit ya. Berarti jawabannya mana, Din? Kira-kira 4, terus mana? Urut ya ini. 2, 1. Oke, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya D. Betul sekali. Next, 33, silahkan. Sifat cahaya merambat lurus dan dapat dibiaskan ditunjukkan oleh nomor. Yang mana kira-kira? Ayo, boleh dijawab bersama. Yang merambat lurus dan dapat dibiaskan. C, Bu. Yang C. Ya. Jadi yang nomor 1 ini tuh yang merambat lurus ya. Kamu terkena cahaya matahari. Merambat lurus. Kemudian yang dibiaskan yang ini. Nanti kelihatan kayak kakimu tuh lebih gede-gede. Padahal aslinya nggak segede itu. Atau mungkin kayak kelihatan bengkok. Nah, ini dibiaskan. Ini sebenarnya ada juga dibiaskan. Tapi tidak hanya itu. Kan dia belok kan ya. Tapi dia apa ini? Dia apain kalau ini? Terus jadi warna-warni. Sifat cahaya apa ini?
diuraikan ya. Kalau ini bercermin ngaca, kemarin muncul loh ya, bercermin apa? Apa? Dapat dipantulkan. Oke, semoga kemarin betul ya tryout-nya. Amin. Oke, jadi ini jawabannya C ya. Next, 34. Yuk. Oh, Davinsa nggak ada ya? Kita jawab bersama yuk. Saklar 2 dibuka, lainnya ditutup. Saklar 2 dibuka, lainnya ditutup. Apa yang akan terjadi? Yang mana nih? Yuk. C. Aku jawabnya C. C. Oke, kita lihat L1, 2, 3 nyala. Kita urutkan L1. Wah, kalau ke sini nggak bisa L1. Nanti mati. Oh, lewat sini bisa. L1 nyala. Ya, jadi betul ya. Yang saklar 2 dibuka ini pasti lampu yang akan mati adalah yang ini. Karena harus lewat saklar 2. Siapa yang kayak gini masih kayak bingung gitu? Ini kan gini loh jalurnya. Kalau mau ngecek lampu 4 dan 5. Nah, ini nggak bisa. Kan harus sampai sini. Namanya aliran itu harus dari positif terhubung ke negatif. Ini nggak bisa. Karena jalannya terputus. Kalau yang ini tadi, masih bisa lewat jalur yang lain. Oke, itu jawabannya C, betul. Kita lanjut ke nomor 35. Silahkan, ya. Kesimpulan daya hantar panas berdasarkan hasil percobaan yang tepat adalah. Oke, mana nih? Panci yang paling cepat menghantarkan, yang paling cepat menghantarkan panas. Yang panci nomor berapa nih? Yang paling cepat. Jadi ada panci diisi air, dipanaskan semuanya 15 menit. Terus panci 1, 2, 3, 4 suhunya beda-beda airnya. Mana yang paling cepat menghantarkan panas atau yang paling bagus? Yang panci 1, 2, 3, atau 4 anak-anak? Yang paling cepat atau paling bagus menghantarkan panas? Panci 1? 4, Bu. 1 ke 4. Yang paling kontras perbedaannya kan ini sama ini loh. Jadi gini ngeceknya. Oh, di panci 1 itu airnya suhunya 30 derajat Celcius. Di panci 4 suhunya sudah 95 derajat Celcius, mau mendidih. Berarti yang paling cepat menghantarkan panas yang mana? Yang paling panas kan yang ini toh? 4 ya, yang paling menghantarkan panas yang bagus. Ini justru yang kurang bagus. Jadi semakin, kalau yang kemarin kayaknya lebih ke apa ya? Beda ya, bukan suhu ya kayaknya ya. Jadi kesimpulannya adalah yang mana? Yang D bukan, Bu. Yang D ya. Panci 3 ini lebih buruk kalau dibandingkan dengan yang ini karena suhunya cuma 75 yang panci 3, sedangkan yang panci 4 airnya bisa 95. Panci 1 paling baik. Oh, tentu saja tidak ya, paling buruk. Panci 5 enggak ada panci 5. Panci 1 lebih baik dari panci 2. Enggak ya, malah lebih buruk ya, karena baru segitu suhu airnya. Itu yang D. Makanya kalau ibu-ibu ya itu tuh nek beli panci itu ya yang bisa menghantarkan panas dengan cepat ya, supaya masaknya juga cepat. Itu. Nomor 36, silahkan. Beberapa pantai di Bantul mengalami abrasi. Upaya yang tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan kondisi tersebut adalah yang apa kira-kira? Semua boleh ikut menjawab? Kayaknya itu sih, Bu, C. C ya. Jadi harus menanam pohon bakau ya. Ini memang ada ya di daerah Pantai Bantul penanaman bakau ini. Nama lainnya bakau apa? Mangrove. Oke, mangrove, betul sekali. Kalau yang A, B, dan D ini kurang tepat ya. Karena ini manfaatnya pohon bakau yaitu untuk mencegah abrasi, pengikisan apa? Pantai oleh air laut. Ya, next 37.
Kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah B, Bu. Yang B, oke kita cek. Apa saja itu yang B ya? 1, vaselin. Oke, vaselin ini olahan minyak bumi ya. Terus nomor 3 aftur ini juga olahan minyak bumi ya, bahan tambang ya. 5 apa? Timah. Timah juga nggak bisa ya nak ya, karena ini bahan tambang. Ini bukan angina, ini angin. Sering ketemu kalau soal kayak gini, Bu. Selalu ketambah. Ini ada ya, pasti keluar ya yang bisa diperbaharui dan tidak. Ini memang kamu harus banyak referensi sih. Kayak nira, kelapa itu bisa. Pokoknya yang dari tumbuhan dan hewan itu bisa diperbaharui. Kolang-kaling itu bisa. Kemarin muncul nama-nama tanaman-tanaman tuh ya, pohon gondorukem, kemenyan, pemeneh kemarin yang muncul, terpentin. Nggak bisa Bu, itu sumpah. Ya, ya nggak apa-apa. Itu kamu harus mengenal macam-macam jenis pohon ya. Ya nggak apa-apa kalau kemarin belum bisa. Yang penting besok semakin bisa. Bio yang ada bio-bionya ini tentu saja bisa diperbaharui. Air, tanah, angin bisa ya. Jadi betul jawabannya B. Kopra itu bisa ya anak-anak ya. Kopra itu daging kelapa yang dikeringkan. Siapa tahu besok muncul. Yuk, next 38. Tahapan daur air yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah Bu. Oke, betul ya, pengembunan ya, membentuk awan ya. Jadi dari apa kalau mengembun itu dari uap ya, yang dingin, mendingin. Uap ke nggak tahu. Iya, uap itu kan gas menjadi titik-titik air ya. Itu kan mengembun. Gas jadi cair kan mengembunnya. Kayak nek terbentuknya embun di pagi hari itu. Jadi yang A itu pengembunan, membentuk awan, kondensasi atau pengembunan. Oke, next 39. Ini pasti keluar. Kemarin yuk keluar, revolusi bumi. Yuk, 39. Ceta nggak ada ini Ceta. Oke. Baiklah, kita jawab bersama. Ini yang mana nih? Ini benar nggak revolusi bumi, pergantian musim? Betul. Siang dan malam itu? Revolusi apa rotasi? Ada siang dan malam. Ya, rotasi, Bu. Rotasi ya, sambil dihafalin ya. Gerak semu harian. Nah, ini antara 3 dan 4 ini salah satu pasti ada yang salah ini. Harian rotasi. Harian itu rotasi. Karena bumi berotasi kan setiap hari ya. Nek setahun itu bukan berotasi, itu berevolusi. Berarti ini yang benar. Rasi bintang benar apa salah? Benar, Bu. Benar. 1, 4, 5. D, B, maaf. Pasti keluar ya, ingat-ingat. Next. 40. Jika bulan berada di nomor 3, maka akan terjadi D karena bulan total. Oke, betul sekali. D ya. Kalau yang kemarin yang muncul itu yang penumbra ya, yang ditanyain ya. Kalau penumbra di mana? Di nomor berapa? Dijawab bersama boleh? 2 dan 4. Oke, penumbra di sini ya, 2 dan 4 ya. Ini ada nggak gerhana bulan sebagian? Tidak. Nggak ada ya gambarnya. Kalau di nomor 1 dan 5? Nggak terjadi gerhana. Oke, mantap. Semoga kemarin betul juga. Oke, anak-anak, tolong jangan live dulu. Ini sudah selesai untuk pembahasannya hari ini. Semoga ini bermanfaat, bisa untuk bahan belajar kalian semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembahasan tryout ya. Kemudian berikutnya tentang belajar tentang pubertas ya, itu. Jadi semoga masih ada 2 kali pertemuan IPA lagi untuk minggu depan untuk persiapan PTS dan juga untuk membahas hasil tryout. Kemudian di tanggal 7 kalian sudah mulai PTS. Oke?